Halo, perkenalkan nama saya Aprianto. Saya Lili Mantika Salihin. Halo, nama saya Fahrul Umam. Kami dari Universitas Mataram akan menjelaskan tentang norma dan keadilan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 7 SMP. Kompetensi dasarnya yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Apa aja sih indikator pencapaian kompetensinya? Pertama, mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Kedua, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, menunjukkan perilaku sesuai norma. Keempat, menunjukkan macam-macam keadilan. Kelima, menganalisis pentingan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian norma itu apa sih? Norma adalah ketentuan yang mengatur dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Keberadaan norma itu tentu sangat penting guna mewujudkan terjadinya suatu tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan damai. Macam-macam norma yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Sumber norma hukum yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, agama, dan lain-lain. Norma hukum bersifat tegas dan memaksa. Apabila melanggar norma hukum, sanksi yang diterima adalah berupa dimasukkan ke dalam penjara dan pemberlakuan denda. Untuk mengetahui pentingnya norma hukum, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Dek, mau kemana pagi-pagi gini? Adik mau kuliah, mah. Dek, ingat, kalau naik motor jangan ngebut. Jangan lupa juga pakai helm, bawa SIM, sama STNK. Dan juga selalu menaati rambu lalu lintas. Karena dalam berkendara, keselamatan yang paling utama. Iya, mah. Adik inget kok. Ya udah, adik pamit dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Dek. Waalaikumsalam. Kepada pengendara mobil merah, silakan mundur dan taati rambu lalu lintas, karena tindakan Bapak dapat menghambat pejalan kaki untuk menyeberang. Terima kasih atas kerjasamanya. Bayangkan saja kalau kita hidup tanpa norma. Kita tahu di jalan raya itu ada aturan rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah tandanya berhenti, lampu hijau tandanya jalan terus. Seandainya kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Nah, itulah pentingnya keberadaan norma. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan dan berlaku bagi seluruh manusia. Sanksi yang diterima apabila melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Nah, untuk mengetahui pentingnya keberadaan norma agama, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Umam, mau kemana nih? Kok buru-buru amat? Biasa nih kalau pulang sekolah langsung ke rumah Lili main PS. Tapi ini kan baru azan. Yuk kita sholat berjamaah dulu. Ntar aja deh, pas nyampe di rumah Lili aja. Kita nggak boleh loh menunda sholat. Apalagi pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Dan juga setiap langkah kita ke masjid sama saja dengan menggugurkan dosa kita. Oh begitu ya Yan. Makasih ya atas informasinya. Aku baru tahu loh sekarang. Kalau gitu aku akan sering-sering loh sholat di masjid. Ya udah, yuk kita sholat bareng. Mantap tuh. Udah, yuk kita ke masjid. Norma kesusilaan. Ada yang tahu belum apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Seperti apa sih contoh penerapan norma kesusilaan? Yuk kita lihat ilustrasi berikut ini.
Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, kita akan melaksanakan ulangan harian. Baik, Bu. Untuk soalnya adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat. Kerjakan dalam waktu 30 menit dan ingat, jangan ada yang mencontek. Kerjakan dengan jujur dan jangan ada yang kerjasama. Ibu mau ke ruang guru sebentar untuk mengambil absensi kalian. Baik, Bu. Kamu tahu nggak jawaban nomor 1? Duh, aku juga bingung nih. Ini nih, ada jawabannya di buku paket. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Loh, kok pada ribut? Ada apa? Ini nih Bu, Rian sama Umam nyontek. Rian, Umam, jangan seperti itu. Menyontek dan kerjasama itu nggak baik. Seharusnya Rian dan Umam harus percaya dengan kemampuan yang dimiliki. Jangan terbiasa menyontek, karena nanti selain dengan nilai kalian yang tidak berkah, juga kalian akan menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan akan menghambat perkembangan kemampuan kalian. Maaf Bu. Tujuan dari norma kesusilaan adalah untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Dan sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan adalah rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi si pelanggar. Selanjutnya ada norma kesopanan. Ada yang tahu belum apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Ada yang sudah tahu belum contoh penerapan norma kesopanan? Bagi yang belum, yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Assalamualaikum. Permisi Pak, numpang lewat. Waalaikumsalam. Mau kemana, Dek? Ini Pak, mau ke sekolah. Oh ya udah, hati-hati ya. Iya Pak, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Norma ini berhubungan dengan tingkah laku, menghargai, dan menghormati dengan kultural atau budaya suatu masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan terbagi menjadi keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Keadilan komunikatif yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat semua jasa-jasanya. Contohnya ketika seseorang yang diberikan sanksi akibat suatu pelanggaran yang telah dilakukannya tanpa melihat tanda jasa dan kedudukan yang pernah dia miliki sebelumnya. Keadilan distributif yaitu suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contohnya seseorang pekerja kantoran yang diberi gaji sesuai dengan hasil yang telah ia kerjakan. Keadilan kodrat alam yaitu suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan sebuah hukum alam. Contohnya, seseorang akan membalas kebaikan orang lain ketika orang tersebut melakukan hal baik kepadanya. Keadilan konvensional yaitu suatu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya, patuh mengikuti protokol kesehatan saat pandemi dan patuh aturan lalu lintas. Keadilan perbaikan yaitu suatu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya yaitu orang akan meminta maaf melalui media karena telah mencemarkan nama baik orang lain. Seberapa pentingkah keberadaan norma dalam mewujudkan keadilan? Jawabannya yaitu sangat penting, karena norma mendorong adanya keadilan. Tanpa norma, maka tidak akan ada keadilan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.